Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini paling tidak hingga detik ini masih tetap eksis, dapat hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, hadir dengan setia, ya, baik yang di mancanegara maupun dalam negeri, ya. Tentunya dengan sebuah harapan, semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah, Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi, gitu ya. Dan untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, ya, baik yang di mancanegara maupun dalam negeri, selalu diingatkan, ya, agar apa? Agar always selalu dan selalu always untuk tidak skip dan tidak mendownload dulu kajian-kajian dari channel dakwah ini. Bagi yang berkenan silahkan di-share link-link kajian dari channel dakwah ini sehingga kau punya catatan langit bahwa engkau telah mengambil syiar dakwah Islam. Berikutnya untuk doa-doa baiknya yang ditujukan kepadaku, aku ucapkan terima kasih dan semoga kebaikan itu semua tercurahkan juga untuk kalian semuanya, ya. Aku tidak bisa sebutkan satu persatu semuanya. Kopi siang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sebelum kita melanjutkan kajian kita, terima dulu salam dari aku adalah salam Isra, Islam rasional, ya. Dan yang seperti itu telah aku janjikan, aku akan menjelaskan kepada kalian semua tentang apa sih yang dimaksud dengan Islam rasional itu. Karena dari tawaran yang telah aku berikan, ternyata teman-teman menyambutnya, ya, dengan menggunakan salam Isra, Islam rasional, ya. Lalu bagaimana yang dimaksud dengan Islam rasional itu? Ketika kamu ditanya nanti, kamu harus bisa menjelaskannya. Jangan sampai kamu bilang Isra, Islam rasional, tapi kamu tidak tahu bagaimana sebetulnya hubungan antara Islam dan rasionalitas kita, gitu. Untuk itu, seperti yang telah aku janjikan, maka aku akan menjelaskan kepada kalian semua tentang Islam rasional, ya. Islam rasional. Islam rasional, ya, dalam sebuah penjelasan. Aku ulangi, tajuk kita adalah Islam rasional dalam sebuah penjelasan, gitu ya. Jargon ini, kalau bisa dibilang jargon, ya, atau apakah, ya, selain jargon apa? Ide ini, ya, Islam rasional itu menjadi sebuah ikon, gitu ya. Nanti jargon dikirain politik, kita bukan orang politik. Meskipun kita tidak boleh buta terhadap politik, ya. Ikon gitu aja lah, ya. Ikon Islam rasional itu aku perkenalkan itu di awal-awal tahun 2000-an ketika aku ada undangan dakwah ke Kalimantan, khususnya timur, ya, daerah Balikpapan dan khususnya lagi Samarinda, masuk sampai ke Tenggarong dulu, ya. Islam rasional.
Dan sekarang aku tawarkan lagi dan alhamdulillah teman-teman memberikan sambutannya, maka sudah kewajiban bagiku lah ya, karena aku yang menawarkan dan aku harus memberikan penjelasan kepada kalian sehingga kalian nanti bisa mengerti. Oke, kalem-kalem dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ada sebuah apa namanya ini ya? Sebentar, TikTok atau apa ya? Aku kurang paham ya. Aku ada sebuah TikTok, cuman kan aku nggak ngerti kemana aku harus menghubungi ini mas kita ini yang dengan cerdas menjelaskan bagaimana rasionalitas itu harus diperdayakan ya. Aku nggak tahu kemana ngubunginya, maka kalau ada yang kenal dengan mas ini atau mas ini nanti nonton YouTube ini, maka aku ucapkan terima kasih atas bantuannya. Artinya unggahan ini telah membantu ya tentang kerangka berpikirku untuk menyuguhkan Islam rasional itu ya. Oke, kita lihat bareng-bareng dulu ya. Semoga nanti ya aku nggak bisa mau cari ini mas ini di mana, nomor WA-nya, teleponnya, alamatnya aku nggak tahu. Jadi aku unggah saja. Kalau nanti ada yang tahu atau mas ini tahu, aku mohon dimaafkan karena aku nggak bisa minta izin ya. Maka aku unggah langsung saja dan aku anggap ini sebuah permohonan izin untuk mengunggahnya. Kalau nanti misalkan keberatan tidak izin ya tidak apa-apa, aku take down lagi videonya ya. Oke. Ini kita tonton bareng-bareng. Kamu dengan itu yang celaka. Ya, Ya betul, karena apa? Bagaimanapun juga rumusnya orang menemukan Islam adalah dia menggunakan akal pikirannya. Itu rumus tuh. Dalam Al-Quran 300 lebih tuh ayat tuh, wala yatafakkaru wala yatafakkaru. Apakah kamu tidak berpikir, apakah kamu tidak berakal? Allah suruh kita berpikir dan berakal dulu, baru beriman. Beda dengan agama lain, beriman dulu, baru kemudian kamu cocokkan akal kamu dengan itu. Itu yang celaka. ya, Ya betul, karena apa? Bagaimanapun juga rumus Inilah orang menemukan gangguan-gangguan Islam ini. adalah dia menggunakan akal pikirannya. Itu rumus tuh. Dalam Al-Quran 300 lebih tuh ayat tuh, wala yatafakkaru wala yatafakkaru. Apakah kamu tidak berpikir, apakah kamu tidak berakal? Allah suruh kita berpikir dan berakal dulu, baru beriman. Beda dengan agama lain, beriman dulu, baru kemudian kamu cocokkan akal kamu dengan itu. Itu yang celaka. ya, Ya betul, karena apa? Bagaimanapun juga rumusnya orang menemukan Islam adalah dia menggunakan akal pikirannya. Itu rumus tuh. Dalam Al-Quran 300 lebih tuh ayat tuh, wala yatafakkaru wala yatafakkaru. Apakah kamu tidak berpikir, apakah kamu tidak berakal? Allah suruh kita berpikir dan berakal dulu, baru beriman. Beda dengan agama lain, beriman dulu, baru kemudian kamu cocokkan akal kamu dengan itu. Itu yang celaka. Oke ya. Cukup ya. Nanti kalian ulang-ulang. Itu substansinya sangat tepat sekali yang disampaikan oleh saudara kita ini, yang semoga Allah merahmatinya ya. Dan kita harus begitu, harus mampu menjelaskan Islam. Supaya mampu menjelaskan Islam ya perlunya edukasi, belajar ya. Itu kalau kalian cari di aku ketemunya nggak sengaja sih ya. Kalau nyarinya gimana itu? Di apa namanya, di TikTok atau apa nggak tahu. Oh, aku gitu ada ketemu, oh ini bagus, ini nanti bisa dipakai untuk menjelaskan, aku pakai gitu ya. Maka kita ucapkan terima kasih untuk mas kita ini ya, nggak tahu ada di mana dan siapa namanya aku juga belum tahu. Semoga syiar dia itu tercatat menjadi catatan langit oleh Gusti Allah yang Maha Agung bahwa dia telah mengambil bagian dalam syiar Islam ini. Ya, seperti itu, kamu harus seperti itu. Ya, oke, sekarang aku jelaskan. Agama adalah akal. Itu menjadi pertarungan antara satu kelompok menerimanya sebagai hadis, satu kelompok menolaknya sebagai hadis karena dianggap dhaif. Ya. Agama adalah akal.
Ya. Jadi aku kasihkan dulu kepada kalian filosofisnya. Jadi dalil itu kan ada dua, ada dalil nakli, ya, nas. Mana Al-Quran itu? Al-Quran itu dalil nas, ya. Ranti. Oh, persiapan dia mau ngaji. Lagi mandi. Ya. Al-Quran itu dalil nas. Otak ini, akal ini dalil akli. Ya. Nah, sekarang kita mau menelisik dari jalur filosofisnya dulu. Aklinya dulu. Kerangka berpikirnya dulu seperti apa. Baru nanti kita masuk ke nas-nasnya, ya. Ke wahyunya gitu. Oke, seperti aku bilang tadi, agama adalah akal, itu terjadi perdebatan. Ya. Tapi sudahlah kita lalui perdebatan itu. Hadis memang begitu. Ada yang bilang ini sahih, ada yang bilang ini dhaif, sudah. Kita anggap saja itu kata-kata mutiara, wis. Ayo, kan enak. Kalau sama aku enak-enakan aja. Yang penting dialognya bisa jalan. Nggak harus pasang pas bandrol semua, nanti nggak bisa jalan. Ya wis lah, bukan hadis. Kita anggap agama adalah akal, itu kata-kata mutiara, gitu ya. Sekarang apakah kata-kata mutiara itu bertentangan dengan Al-Quran? Kan begitu. Ya. Oke. Agama itu merupakan produk Allah, jangan lupa. Ya. Jangan lupa ya. Agama, religion, ya, ini juga guru Al-Quranku nggak mau kalau aku nyebut agama. Nggak mau kalau aku nyebut religion, ya. Dia maunya din. Nanti kalau aku pakai itu kalian bingung lagi. Sudahlah, aku pakai agama saja, ya. Guru Al-Quranku ketat, ya, almarhum Gus Panani, semoga Allah merahmatinya dalam hidup panjangnya. Dia nggak mau pakai agama, nggak mau pakai din, ya. Nah, aku kalau pakai itu nanti kalian bingung. Sudah, aku pakai agama aja supaya kalian familiar, acceptable, ya. Agama itu merupakan produk Allah. Karena kan agama terbagi dua, ada samawi, ada ardi. Ada agama budaya, pencarian, ada agama pemberian, perwahyuan. Wahyu itu diberi, bukan dicari. Ya. Jadi agama samawi itu agama pemberian, wahyu itu diberikan. Kalau agama ardi itu agama mencari. Mencari mungkin ketemu, mungkin tidak. Maybe yes, maybe no. Kalau namanya diberi mesti ketemu. Kenapa mencari juga bisa ada peluang ketemu? Karena akal tadi itu. Peran akal tadi itu. Akal itu kalau bahasa Inggrisnya, bahasa kampusnya ya rasio itu loh. Makanya tajuknya kan Islam rasional, artinya pembanding. Rasio itu pembanding, kalau di eksak, pembanding. Dia bisa membandingkan panas, dingin, benar, salah, hitam, putih, kanan, kiri. Nah, itu rasio. Ya. Rasionya berapa? Perbandingannya berapa? Gitu loh, ya. Ini gabung ini antara eksak dan ilmu sosial jadi satu di sini. Ya, jadi aku ulangi. Agama itu merupakan produk Allah. Jadi Gusti Allah Agung itulah yang memproduk agama. Karena dalam konteks ini tentu kita berbicara agama samawi, ya, bukan agama ardi. Seperti aku bilang tadi, agama kan terbagi dua, ada samawi, ada ardi. Ardi itu nanti produk budaya. Ya. Oke, jadi antropologis pendekatannya. Kalau ini pendekatannya wahyu, karena agama ardi, ya, itu beda memang dengan agama samawi. Samawi itu berpijak atas wahyu yang itu dicatatkan, diabadikan, ditulis dalam kitab, maka disebut kitab suci. Maka agama samawi itu agama kitab suci. Dia berpijak terhadap kitab suci. Ya, oke. Agama itu produk Allah. Itu nggak bisa diingkari. Jadi aku ulangi lagi, Gusti Allah Agung itulah yang memproduk agama. Kalau aku ngomong gini berarti otaknya langsung ke samawi, ya, jangan ke ardi. Nanti muter lagi nanti. Ya. Bukan muter lagi, balik mundur lagi kalau salah memahami. Ya. Jadi aku ulangi,
agama maksudnya samawi itu ya. Itu Gusti Allah yang produk, bukan manusia, ya. Jadi itu bukan produk akal manusia. Catat dulu. Ya, ini supaya ngerti, yang Islam juga ngerti, yang di luar Islam juga ngerti. Karena ini nanti perdebatan secara internal juga terjadi. Ada orang-orang yang pemahamannya tekstual, nggak mau mengakui akal. Ya sudahlah, dikasih tahu juga bodohnya nggak hilang-hilang, ya biarin aja. Tapi semoga dengan mengikuti kajian ini bisa hilang bodohnya. Ya. Aku ulangi lagi, agama itu diproduk oleh Gusti Allah ingkang Maha Agung. Jadi agama bukan merupakan produk rasio, produk akal manusia, bukan. Ya. Namun demikian, untuk memahami produk Allah yang bernama agama itu, kita harus memanfaatkan instrumen yang diberikan oleh Allah itu sendiri. Itulah yang disebut akal atau rasio. Paham ya? Nggak bisa kalau kita nggak punya akal, akalnya nggak bekerja, nggak bisa memahami produk Allah. Ya. Dengan apa memahaminya produk Allah yang bernama agama itu? Dengan instrumen yang juga produknya Allah, apa? Rasio, akal. Jadi sama-sama produk Allah. Agama itu produk Allah, rasio juga produk Allah. Untuk memahami agama itu perlu instrumen yang juga produk Allah, namanya rasio atau akal. Gitu. Ya. Jadi jangan salah paham, nanti dikirain agama itu produk akal. Bukan, dia produk Allah. Orang akal sendiri itu produk Allah kok. Mana mungkin agama itu produk akal. Ya. Oke. Jadi yang perlu digarisbawahi, mengenal produk Allah yang bernama agama itu dengan instrumen yang juga Allah produk dan diberikan kepada kita, ya. Itulah yang namanya akal atau rasio. Ya. Oke. Pelan-pelan aja, yang penting otakmu bisa ngerti, jadi kamu nanti bisa menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, agama itu ya ialah akal, ya. Tidaklah agama itu ada bagi orang yang tidak berakal baginya. Kan hadisnya begitu. Agama adalah akal. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Yang itu debat tebal aku bilang tadi. Ada yang bilang hadis, ada yang bilang bukan hadis, ada yang bilang sohi, ada yang bilang doib. Sudah, kita keluar dari itu, kita anggap saja itu kata-kata mutiara. Wes, kurang enak. Ya opo aku. Kurang enak gimana diskusi sama aku? Karena kalau kita sama-sama pas bandrol, sama-sama ngotot, nggak jalan diskusinya, harus ada yang mengalah. Ya wes, aku mengalah. Itu bukan hadis. Ya wes, itu kata-kata mutiara. Ya, beberapa mengatakan bahwa agama adalah akal, tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Nah, sekarang kita uji ini sesuai dengan Al-Quran enggak? Kata-kata mutiara ini, kan gitu ya. Lalu apa yang dimaksudnya itu ya? Jadi begini. Sebagai manusia yang berakal, sudah sepatutnya menggunakan akal kita dalam memaknai apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Allah lewat wahyu yang 6236 ayat itu. 114 surat itu. Itu nggak bisa dipahami kalau nggak punya akal. Goblok. Bagaimana kamu membedakan Al-Quran sama Bible kalau kamu nggak punya akal? Ya, aku kadang-kadang gemes juga kalau lihat orang-orang itu. Ini ngerti nggak sih orang ini? Masa beragama pakai dengkul? Ya pakai akal. Ya, oke. Islam itu agama akal ya. Jadi Islam memang benar agama akal ya. Karena hanya orang yang berakal lah yang diwajibkan menjalankan ketentuan-ketentuan ajaran Islam. Ngerti?
Jadi hanya orang yang berakal lah yang diwajibkan menjalankan ketentuan-ketentuan ajaran Islam. Atau gampangnya syariat Islam itu hanya diwajibkan kepada mereka yang punya akal. Aku berulang kali bilang, ya, ketika aku isi kajian, kamu ndak Islam? Ndak apa-apa. Jadi orang ndak Islam ndak apa-apa. Asal syaratnya dipenuhi. Apa? Kamu gila dulu. Jadi ketika dia gila dan dia tidak berislam, nanti di akhirat ketika kita habis saah kiamah, itu nggak diminta pertanggungjawaban jawab. Orang dia gila kok. Jadi agama adalah akal, tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Itu artinya bahwa syariat-syariat Islam itu diwajibkan bagi mereka yang punya syarat, yaitu akalnya bekerja. Bukan yang goblok-goblok itu, yang lolak-lolok itu, yang didogma mantuk-mantuk itu. Tidak begitu Islam. Ya. Maka kita tahu ya, anak-anak, orang yang belum sempurna akalnya itu ya, terus atau istilahnya belum akil balik ya. Begitu juga orang yang gila itu ya, itu tidak diwajibkan menjalankan syariat Islam. Mereka bebas-bebas saja ya. Seperti Ranti itu kan masih anak-anak itu ya, dia sholat, tapi kan itu kesadaran dia. Dia kalau misalkan dia tidak sholat juga tidak apa-apa. Karena dia belum benar-benar bisa memberdayakan apa yang Allah berikan yang namanya akal, masih dalam proses pertumbuhan ya. Beda dengan yang apa? Mas Gra itu, masnya itu sudah kelas 2 SMA, dia sudah wajib. Sorry ya, aku lagi syuting nanti beres nanti ya. Sorry. Nanti aku ada acara di Ayah Sophia ya. Nggak tahu nanti bisa di-relay atau enggak. Sampai mana tadi aku jelaskan ya. Jadi anak-anak orang gila itu tidak diwajibkan syariat Islam karena otaknya nggak bekerja gitu loh. Kecuali nanti sudah akil balik, ada kewajiban. Oke. Jadi simpel kan memahaminya ya. Jadi begitu. Terus ada yang mengatakan, oh berarti kamu mendewakan akal. Iya, aku mendewakan akal, tetapi aku tidak pernah melupakan yang menciptakan akal. Sama aja, aku mengagum. Ada cewek cantik, soleha, akhlaknya bagus, ya. Aku mengagumi Fitri, tapi aku tidak pernah sedetik pun melupakan yang menciptakan Fitri, yaitu apa? Gusti Allah yang kamu agung. Terus di mana letak salahnya? Aku mau tanya. Jadi kalau dibilang Gus Betik mendewakan akal, iya, tapi Gus Betik tidak pernah melupakan Sang Maha Agung yang menciptakan akal itu. Siapa? Gusti Allah yang kamu agung. Di mana salahnya? Kamu kalau nggak punya akal, kamu nggak ada artinya. Sama dengan binatang, anjing, babi, kerbau itu derajatmu turun ke situ. Meskipun kamu ganteng, kalau kamu nggak punya akal, cewek-cewek itu nggak mau sama kamu. Walaupun mukamu itu seperti bintang sinetron, nggak mau. Tapi akalmu itu rusak. Bedakan tangan kanan, tangan kiri aja nggak bisa. Itu cewek nggak mau kamu jadikan istri. Karena kamu gila. Gitu loh ya. Oke. Paham ya di sini ya. Dengan ada penjelasan tadi tentang agama dan akal, jadi begitu ya. Sekarang aku mau masuk ke apa namanya? Ke berikutnya. Tadi kerangka berpikir filosofi ya. Jadi agama adalah akal, tidak ada agama bagi yang tidak berakal. Artinya syariat-syariat Islam itu diberlakukan bagi orang yang berakal. Karena dia tidak tahu syariat. Kalau akalnya tidak kerja, nggak bisa. Nanti ayatnya jelas kok. Ya,
Kita tidak tahu, supaya tahu belajar. Gitu loh ya. Oke. Sekarang filosofinya sudah ya, cukup ya. Kalau kamu paham itu mantap sudah kamu ya. Mantap. Kalau belum ya setel ulang-ulang ya. Oke. Sekarang kita lihat dari argumentasi filosofis kita masuk ke argumentasi teologis ya. Teologis ya nggak bisa ke nas, ke kitab suci, ke wahyu, ke Al-Quran ya. Banyak. Silakan cari sendiri, silakan hitung ada berapa, tadi sudah ada yang hitung tadi di video depan tadi itu, kamu cari ya. Jadi afala takilun, afala tafakkarun, apakah kamu tidak mengerti? Apakah kamu telepon masuk terus? Apakah kamu, biarin aja, apakah kamu tidak memikir? Kalau bahasa gue nih, lu ngerti gak sih? Lu mikir kagak sih? Lu ngerti dong? Lu mikir dong? Gitu loh bahasanya. Kalau bahasa gue seperti itu. Tapi bahasa wahyu ya seperti ini ya. Afala takilun, afala tafakarun. Itu cari ada berapa ayat itu ya. Kalau ini yang aku kasih contoh ini ada di tadi sebentar ya, ada di Quran surat Ali Imran surat yang ketiga ayatnya yang ke-65. Ini ditanya kamu ya, afala takilun, apakah kamu nggak mikir? Lu mikir dong, gitu loh ya. Ya, jadi begitu dia. Sekarang telepon masuk terus ya. Sekarang di surat Al-An'am ya, surat 6 ayat yang ke-50. Quran surat Al-An'am ya, Al-An'am surat yang ke-6 ayat yang ke-50 ya. Itu ditagih juga itu. Ditanya juga, apalah tafakarun? Apakah kamu nggak mikir ya? Apakah kamu nggak mikir? Apakah kamu nggak ngerti? Ini semua pertanyaan-pertanyaan ditujukan kepada kita yang nggak mau pakai akalnya itu loh. Ya. Lu mikir sih? Lu mikirlah. Lu nggak ngerti juga lu. Apa lu nggak ngerti? Gitu ya. Oke, cari nanti referensinya. Aku hadirkan 2 saja ya. 2. Ini 1 ayat, nih 2 ayat ya. Kebetulan hari ini agak sedikit gelap ya, tapi mendung, semoga videonya bagus ya. Oke. Berikutnya ya begini. Al-An'am ayat 50 sudah, sekarang kita ke An-Nahl ayat 43 ya. Surat ketiga Quran surat An-Nahl ya. Apa An-Nahl itu? Quran surat An-Nahl surat keberapa ini? Ke-16 43. Kemarin aku beberapa waktu yang lalu live itu diskusi dengan Pak Tua, dia bilang lebah di An-Nahl itu dipahami secara apa? Secara literal ya. Secara harafiah. Orang itu lebah di situ metafora kok dipahami harafiah. Mana ada lebah bisa nerima ilham. Kapan-kapan kita bahas itu ya. Oke, apa kata surat An-Nahl? Dan kami tidak mengutus engkau, maksudnya Kanjeng Nabi ya, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Coba. Kerangka berbisnisnya basicnya apa? Pengetahuan. Kamu disuruh tanya kepada orang yang tahu kalau tidak tahu.
tanya. Jangan nggak tahu bantah, itu kan goblok. Kalau nggak tahu itu tanya. Kurang jelas nanti tanya lagi supaya dijelaskan lagi. Karena dalam menjelaskan itu juga kadang-kadang ada miss, kurang jelas, ada keterbatasan. Nggak apa-apa, tanya nggak tahu, tanya lagi nggak tahu, tanya lagi sampai jelas. Jangan nggak tanya, kamu tahu aja nggak bantah, kan goblok namanya. Ya. Jadi kalau nggak tahu tanya sama yang tahu, tanya ke yang tahu. Itu diperintahkan. Ya. An-Nahl 43. Sekarang kita lari ke Quran surat Yunus. Ya, keempat, Quran surat Yunus. Surat yang keberapa ini? Ke-10 ya. Nomornya 100. Ya. Bentar, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang apa yang tertera dalam kitab? Surat Yunus ayat 100. Iya. Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak menggunakan akalnya. Kalau bahasa gue nih, lu itu kebangetan. Sudah gue kasih lu akal, lu kagak pakai. Lu pakai dengkul. Ya goblok lu. Nah, gitu kira-kira. Jadi Allah itu gak suka kepada makhluknya yang tidak pakai akal. Orang sudah dikasih akal kok, gak dipakai. Ya, ini kajian ini bisa terjadi apa ya? Perdebatan antara Islam dan kafir bisa. Jadi di internal, karena ada di internal Islam sendiri yang agama itu bukan akal, agama itu bukan akal. Yang ngomong agama itu akal tuh ya siapa? Agama itu produk Allah. Akal itu produk Allah. Untuk mengenal produk Allah yang namanya agama itu perlu akal. Gitu loh. Oke. Quran surat berapa sekarang? Quran surat 10 ayat 100 ya. Nih, 10 ayat 100. Aku tulis begini supaya kalian gampang mengingatnya dan tahu ya. Jadi kita sudah pakai berapa dalil ya. Dalil itu artinya bisa penjelas, bisa ya. Ya literasi lah kalau anak kampus gitu. Ya meskipun kita nggak di kampus, sedikit-sedikit supaya ya agak-agak keren lah. Pakai istilah-istilah kampus. Ya, sudah berapa kita gunakan? 1, 2, 3, 4 ya. 4 sudah kita gunakan. Nah sekarang yang keempat ya, seperti aku bilang tadi, pakai akalmu itu, pakai supaya kamu nggak dimarah sama yang ngasih akal, yang bikin akal, yang menciptakan akal untukmu. Allah nggak suka, Allah bisa marah nanti ya. Maka pakai akalmu itu, pakai dulu. Apa ini? Pakai akalmu. Pakai akalmu itu loh, pakai. Pakaikan akalmu, karena jelas dikatakan dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak menggunakan akalnya. Itu ya. Azab pertama apa? Bodoh, mau dibodoh-bodohin orang. Dogma itu pembodohan loh. Karena dogma itu membunuh akal. Jadi ketika kamu dicecer sama dogma, kamu tuh dibodoh-bodohi. Apa enaknya orang hidup dalam dogma itu? Karena dia ada dalam cengkeraman pemikiran orang lain. Nggak merdeka dia. Kita ini hambanya siapa? Hambanya Allah, bukan hambanya manusia. Dogma itu produk manusia. Masa manusia menjadi hamba manusia? Kan goblok.
Dogma itu produk manusia, produk pemikiran. Kamu itu manusia. Kamu hambanya Allah, bukan hambanya manusia. Kalau kamu hambanya Allah, kamu hanya tunduk patuh kepada apa yang Allah katakan via yang kita sebut wahyu yang dibukukan dalam kitab suci. Yang disebutlah dia Al-Quranul Karim. Gitu. Kalau dogma itu produk manusia. Kamu dijajah orang kok mau. Jajah itu enggak harus seperti Belanda menjajah Indonesia, enggak. Kerangka berpikirmu itu dijajah. Daripada kamu dijajah, mending kamu yang menjajah. Gitu, yang menjajah itu biasanya dipuja-puja sama yang dijajah, kan goblok. Udah tahu dikasih dogma, yang bikin dogma dipuja-puja. Aku enggak mau. Kita ini hamba Allah, bukan hamba manusia, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Dimanapun yang namanya dogma itu produknya manusia. Ya. Oke. Sekarang kita merujuk ke An-Nahl sudah ya. 16:43 tapi ya. 16:43 An-Nahl tadi ya. Kita pakai 2 ayat An-Nahl ya. Artinya apa? 16:43 kita disuruh bertanya kepada orang yang tahu apabila kita tidak tahu. Jadi kalau nggak tahu itu tanya, bukan tidak tahu bantah ya. Itu. Sekarang kita ambil lagi 1 ayat lagi An-Nahl 78 ya. Yang ke berapa ini? 5 ya. Quran surat An-Nahl 16:78. Ini tepat sekali seperti yang disampaikan Bapak Mazhab yang terkenal itu ya, Bapak Syafi'i. Apa katanya? Bahwa tidak ada orang terlahir itu terus punya ilmu, itu tidak ada. Tidak ada. Tidak ada lah. Orang itu berilmu lewat usaha yang namanya apa? Belajar. Education itu diperlukan. Ya. Jadi tidak ada ceritanya orang lahir itu punya ilmu. Itu bertentangan dengan sunatullah. Nggak ada ceritanya bayi bisa ngomong. Karena untuk ngomong itu harus tahu ilmu. Pertama ilmu apa? Ilmu bahasa. Tapi gitu dikasih tahu ya, tetep aja bandel. Bantah. Gue sudah belajar di pondok, belajar apa kalau dia bilang nahu sorof, kalau dia bilang oke, kamu sudah belajar, oke, ayo kita bahas. Akhirnya pergi. Sudah jelas-jelas itu metafora kok dipahami harafiah ya, nggak ada. Karena Al-Quran mengatakan begini, seperti apa yang ditera dalam surat An-16:78. Dan itulah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i ya, bahwa kita itu dilahirkan dalam keadaan tidak berilmu. Maka perlunya pendidikan di situ. Nggak ada begitu lahir tahu fisika, tahu kimia, tahu biologi, tahu ilmu hukum, tahu ilmu ekonomi, nggak ono. Tahu hukum ilmu agama juga nggak ono. Ya, nggak ada sulap-sulapan bim salah bim abrakadabra terus pinter, itu nggak ada. Ya, semua proses. Oke. Sekarang kita lihat di surat An-Nahl 16:78 ya. Apa penjelasannya? Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah, maksudnya Gusti Allah itu mengeluarkan kamu dari perut ibumu ya. Hati-hati ya, akhroja sama akhoda itu hati-hati. Akhroja itu mengeluarkan, akhoda itu mengambil. Nanti ada yang diterjemahkan sama. Kan beda arti dong. Mengambil dengan mengeluarkan itu kan beda. Ya. Oke. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut bundamu. Ini yang kita kasih garis bawah. Dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Jadi kita itu lahir itu orang apa-apa, gak tahu apa-apa.
Yang ngomong siapa? Allah. Suratnya tuh baca ini. Namanya gue ngada-ngada. Baca itu. Dan sesuaikan dengan fakta alam. Ada nggak? Bayi lahir terus berilmu dia. Orang bedakan tangan kanan, tangan kiri aja nggak bisa. Untuk ngomong, Mi cucu, itu aja perlu waktu dia. Nggak tahu, bayi itu mulai belajar ngomong umur berapa tahun. Jangankan ilmu-ilmu lain, toharo itu dia nggak tahu, maka dia ngompol-ngompol aja. Itu kan simple sih ya. Dan sepertinya itu kalian tidak paham apa gimana ya kalau dijelaskan bahwa Imam Syafi'i juga mengatakan tidak ada lah manusia lahir itu dengan terus berilmu itu. Nanti lahir terus profesor, lahir baru oek doktor. Nggak ada, ya, nggak ada. Oke, jadi terjadi meeting point antara pernyataan wahyu dalam Al-Quran dan fakta alam. Pernyataan wahyu itu di mana? Di kitab suci di Al-Quran bahwa kita dikeluarkan dari rahim bunda kita tidak mengetahui sesuatu pun. Fakta alamnya, ya setiap bunda-bunda melahirkan putra-putrinya itu mesti nggak tahu apa-apa. Itu namanya kebenaran. Pernyataan dan kenyataan ketemu. Nah, Al-Quran lu lawan. Ya, oke. Karena kita tidak tahu apa-apa, kita nanti bisa tahu lewat pendidikan. Ini semoga waktunya cukup ya, sudah mulai azan ini ya. Maka itu kita menjadi tahu lewat sebuah proses usaha yang namanya pendidikan ya. Makanya setiap anak itu terlahir itu dalam keadaan fitrah ya. Mau Yahudi kek, mau Nasrani kek, tinggal bagaimana pendidikan yang diberikannya ya. Lewat pendidikan ya. Mau Islam juga ya pendidikan. Nggak bisa simsalabim abrakadabra disulap nggak bisa ya. Harus lewat pendidikan. Oke, karena lewat pendidikan itulah, karena kita tidak tahu apa-apa itulah, maka Allah mempersiapkan instrumen kepada kita yang namanya pendengaran, penglihatan, hati nurani. Di situ apa ya hati nurani itu? Ada yang mengatakan juga itu akal, ya akal itu, ya, agar kita bersyukur atas pemberian-pemberian itu. Itu nanti ya penglihatan, ya, penglihatan ini pendengaran hati nurani, ya, itu merupakan instrumen untuk kita menerima informasi. Di proses mana? Di proses pendidikan itu. Jadi supaya kita kan lain nggak ngerti, supaya ngerti kamu belajar, instrumennya dikasih gitu loh, ya. Apa instrumennya itu? Pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, ya, seperti itu ya. Sekarang kita menuju ke gongnya dari segala yang akan kita bicarakan. Ini tadi yang ke-5 ya. Sekarang yang ke-6 ya. Yang ke-5 apa? Kita dikasih instrumen tadi ya. Instrumen untuk mengikuti pendidikan. Instrumen atau tool atau alat, terserah mau pakai mana, instrumen, tool, alat ya, supaya kita bisa mengerti dengan cara mengikuti pendidikan. Nah sekarang gongnya itu ada Quran surat Al-Isra. Quran surat Al-Isra surat ke-17 ya. Betul apa salah? Oh betul, 17 ke 36 ya.
Jarang yang tahu ini. Tahu dalam arti paham, kalau baca sih udah tiap hari. Tentang surat Al-Isra ini. Ini yang menjadi gaung dari Islam rasional tuh ini. Karena orang Islam dilarang mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu, itu jangan kamu ikuti. Kamu tidak tahu kok kamu ikuti. Makanya kamu belajar supaya tahu. Basicnya apa? Pengetahuan. Gitu loh, ya. Maka dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra, ya, surat 17 ayat yang 36, ya. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Nah, Allah larang tuh. Makanya menuntut ilmu itu menjadi wajib. Ya, ilmu mana yang wajib itu? Ilmu dinullah, Islam di era kita ini. Itu wajib itu. Ya. Supaya apa? Supaya kamu tahu. Karena apa? Allah larang, jangan dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu. Karena, nah nanti kembali ke ayat ini. Instrumennya ini nanti dimintai pertanggungan jawab. Lu kan sudah gue kasih, kenapa nggak lu pakai untuk cari tahu? Jadi kita bicara Al-Quran itu saling menjelaskan ya, dari satu ayat ke ayat yang lain. Nanti ayat lain ayat lainnya. Tergantung bagaimana kecerdasan kita untuk memahami roadmap-nya, peta jalannya ini mau kemana. Itu kalau ujian namanya open book. Dulu kami nggak tahu sekarang, kami dulu ujian orang teknik sih ya, jadi ada yang open book, buka buku. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tuntaskan ya, sudah masuk asar, sebentar lagi aku segera menuju ke Langgar ya, menunaikan sholat asar berjamaah. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena, nah itu tadi, pendengaran, penglihatan, hati nurani, tools itu tadi, ya, akan dimintai pertanggungan jawab. Lu pakai enggak tuh? Lu pakai enggak? Kan gue sudah kasih. Nabinya gue kasih, kitabnya gue kasih, alat lu untuk mengetahui gue kasih. Tapi lu nggak mau belajar cari tahu. Sedangkan Allah sudah melarang kamu untuk mengikuti yang kamu tidak tahu. Artinya apa? Kamu harus tahu dulu, baru kamu ikuti. Islam juga begitu. Kamu belajar tahu tentang Islam, baru kamu ikuti. Gitu loh. Tentunya kerangka berpikir ini kerangka berpikir untuk kita yang expand ya. Kalau masih anak-anak seperti Ranti ya seperti hadis yang aku bilang tadi, dia kan belum bisa mengoptimalkan logiknya, rasionya, akalnya. Paham di sini ya. Jangan nanti dicampur, itu Pak anak kecil. Ya anak kecil lain lagi, Bos. Di sini khusus kita kan kita kan semakin lama terus tumbuh. Yang istilahku itu masa sih selamanya naik sepeda roda 3. Pada saatnya kita kan berpindah, expand naik sepeda roda 2 gitu loh. Nah, kita akhirnya itu dituntut supaya kita berpengetahuan dalam beragama gitu loh. Nah, karena kita Islam itu harus dibangun atas pengetahuan. Lu tahu dulu baru lu berislam. Ngerti? Sampai sini dulu ya, gue jelaskan ya. Kita saling mendoakan semoga kita selalu dalam ridho Gusti Allah Agung dengan rezeki yang barokah, berlimpah ruah ya. Dan kesehatan yang prima sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu ya. Kalau di tempatmu sudah masuk waktu asar, mari kita sholat asar bersama ya. Kamu di sana, aku di sini. Ya. Ini nanti habis ini ada undangan ke Ayah Sophia, enggak tahu apakah bisa dirilai atau enggak ya.
Kita lihat aja. Kalau nggak nanti aku bagikan rekodnya kalau bisa ya. Kalau bisa. Oke, sampai di sini dulu ya. Saling mendoakan ya sama saudara ya, saling mendoakan. Kita mengharapkan ridha Allah ya. Oke, itu yang bisa aku sajikan ya. Semoga kalian bisa pahami. Nanti kalau kalian ditanya, jelaskan. Jelaskan dengan caramu sendiri, nggak harus dengan caraku. Yang penting basic kerangka berpikirnya kamu sudah tahu. Ya, sudah tahu bahwa kita berpengetahuan dulu baru beragama. Artinya apa? Agama itu dibangun atas basic pengetahuan. Bukan pokoknya. Kalau pokoknya itu agama dogma itu. Itu bukan urusan kita, biarlah mereka urus ya. Dan kita hormati saja ya. Oke, sampai di sini bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.